Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, Ayah dan Bunda, serta teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Ayah dan Bunda, sering kita ketahui atau sering kita jumpai orang tua bertanya atau memberikan pernyataan bahwa di PAUD itu kan hanya bermain-main saja, atau kapan sih anak saya bisa membaca, menulis, dan berhitung, atau yang lebih biasa kita dengar calistung. Nah, Ayah dan Bunda, izinkan saya hari ini menyampaikan pidato yang bertema belajar di PAUD tidak sekedar bermain, lebih dari calistung. Nah, Ayah dan Bunda, kalimat seperti ini sering muncul atau sering kita temui karena banyak dari kita yang masih belum paham makna sebenarnya dari belajar di PAUD. Padahal di PAUD itu bukan hanya tempat bermain, tempat anak-anak menyanyi, menggambar, atau sekedar anak menempel warna pada kertas. Nah, di balik permainan itu semua, tersimpanlah proses belajar yang sangat luar biasa pentingnya. Nah, ini adalah fondasi yang akan menentukan sikap, karakter, dan kecerdasan pada anak di masa depan. Mari kita mulai dengan pertanyaan sederhana seperti dengan apa sih tujuan dari pendidikan anak usia dini? Nah, pendidikan anak usia dini ini adalah upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak usia lahir sampai usia 6 tahun. Yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Nah, artinya PAUD ini bukan sekedar tempat anak belajar calistung, membaca, menulis, dan berhitung saja, melainkan di mana tempat anak belajar mengenali diri, mengenali lingkungan, belajar bersosialisasi, belajar mengendalikan emosi, dan belajar menikmati dari proses belajar itu sendiri. Ayah dan Bunda, belajar ini adalah cara anak belajar bermain ini adalah cara anak belajar yang paling alamiah. Nah, maksudnya di sini adalah anak usia dini ini memiliki cara belajar yang berbeda dengan orang dewasa. Mereka ini belajar melalui bermain, dan bermain di sini bukanlah bermain yang tanpa tujuan. Nah, bermain ini adalah pekerjaan dari anak-anak karena hakikatnya anak usia dini ini belajar sambil bermain. Nah, saat anak bermain, disitulah mereka sedang melatih konsentrasi, imajinasi, motorik halus dan kasar, serta sosial emosional pada diri mereka. Nah, contohnya pada saat anak bermain peran dokter dan pasien, disitulah anak sedang belajar berkomunikasi, memahami peran sosial, dan belajar berempati kepada sesama atau kepada orang lain. Nah, ketika mereka bermain balok atau mereka menyusun menara dari Lego atau biasanya memasang puzzle atau seperti menggambar juga. Nah, disitulah mereka juga sedang belajar logika, keseimbangan, dan kesabaran. Nah, jadi saat kita melihat anak di PAUD itu sedang bermain, jangan kita anggap mereka itu tidak belajar. Justru saat itulah mereka belajar dengan cara yang paling sesuai dengan perkembangan mereka sendiri. Nah, Ayah dan Bunda, ketika kita menolak kita tidak menolak kemampuan untuk belajar calistung, membaca, menulis, dan berhitung. Belajar itu juga sangat penting, namun itu ada waktunya sendiri. Nah, pada usia dini ini yang paling penting adalah bukan seberapa cepat anak itu membaca atau berhitung, melainkan kita berusaha untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan semangat belajar mereka itu terlebih dahulu. Nah, anak yang dipaksa belajar calistung terlalu dini, itu ibaratkan kita sedang menanam tanaman, kemudian kita menyiramnya dengan air yang terlalu berlebihan. Nah, tanaman itu bukannya malah subur,
melainkan tanaman itu akan layu. Nah, sama halnya dengan anak yang belajar melalui pengalaman yang menyenangkan akan tumbuh menjadi anak atau pribadi yang mencintai belajar. Nah, ayah dan bunda, di sini peran guru dan orang tua itu juga sangatlah penting. Nah, guru PAUD itu memiliki peran yang sangat luar biasa. Mereka itu bukan hanya mengajar, melainkan mereka itu mendidik juga dengan menggunakan hati. Nah, guru di PAUD itu juga harus sabar, kreatif, dan penuh kasih sayang. Mereka itu bukan hanya memegang spidol saja atau alat tulis saja, melainkan mereka itu juga menggenggam masa depan anak-anak bangsa. Nah, namun keberhasilan dari pendidikan anak usia dini ini tidak bisa dibebankan hanya kepada guru-guru saja, melainkan kita sebagai orang tua itu juga memiliki peran penting dalam proses tumbuh kembang serta proses belajar anak-anak kita. Nah, orang tua itu adalah guru pertama dan utama bagi anak-anak kita sendiri. Nah, apa yang diajarkan di sekolah itu juga harus sejalan dengan apa yang diajarkan ketika di rumah. Nah, seperti halnya contoh kecil ketika kita menerapkan atau kita kerjasama dengan guru, bahwa ketika kita di rumah, kita tidak memberikan anak kita snack yang mengandung MSG dan lainnya. Nah, itu kita juga bisa bekerja sama dengan guru di sekolah, bahwa guru juga tidak boleh memberikan anak itu snack yang mengandung MSG dan lain-lainnya. Nah, itu adalah contoh sederhana dari apa yang diajarkan di sekolah harus sejalan dengan di rumah atau sebaliknya. Nah, mari kita para orang tua memberikan dukungan penuh kepada guru-guru PAUD untuk memberikan kepercayaan bahwa bermain yang dilakukan oleh anak-anak kita ketika di sekolah itu adalah proses belajar yang menyenangkan dan bahagia untuk anak-anak kita. Nah, jangan kita itu menuntut hasil yang instan berupa kemampuan anak kita untuk bisa membaca, menulis, dan berhitung. Tetapi lihatlah perkembangan anak kita dalam hal kemandirian, keberanian, dan rasa tanggung jawab atau kepercayaan diri. Ayah dan bunda, dalam dunia yang serba cepat ini kita sering lupa bahwa anak-anak itu bukan miniatur dari orang dewasa. Mereka itu membutuhkan waktu untuk bermain, berimajinasi, dan bereksplorasi. Nah, biarkan anak-anak kita itu belajar sesuai dengan ritmenya. Tugas kita hanyalah bisa mendampingi, membantu, serta mensupport, bukan memaksakan anak kita untuk bisa calistung atau bisa hal yang lainnya. Bermain bagi anak itu bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga media untuk belajar mengenali dunia. Nah, saat anak kita belajar menggambar langit dengan memberikan warna ungu, jangan kita buru-buru mengoreksi dengan, "Dek, kenapa warna langitnya menjadi ungu, bukan biru?" Nah, mungkin bagi mereka, langit yang warna ungu itu adalah bentuk dari imajinasi mereka. Dan imajinasi inilah bentuk awal dari munculnya kreativitas anak kita sendiri. Nah, dari kreativitas inilah yang nantinya akan menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan masa depan. Nah, dunia ini membutuhkan orang-orang yang kreatif, inovatif, berjiwa pembelajar sepanjang hayat. Nah, ayah dan bunda, pemerintah itu mencanangkan visi Indonesia Emas 2045. Nah, di mana generasi muda ini diharapkan menjadi generasi unggul, berkarakter, dan berdaya saing global. Nah, visi ini itu tidak akan tercapai jika fondasinya itu rapuh. Nah, fondasi itu bisa dibangun sejak usia dini di lembaga-lembaga PAUD seperti yang kita miliki saat ini atau yang kita tempuh saat ini. Nah, artinya setiap kegiatan bermain, bernyanyi, menari, bercerita, atau menggambar itu bukan sekedar kesenangan belaka, melainkan itu adalah bagian dari proses menyiapkan generasi emas Indonesia di 2045 mendatang.
Nah, mari ayah bunda kita bersama-sama memahami bahwa belajar di PAUD itu tidak sekedar bermain dan bukan pula sekedar calistung. Nah, belajar di PAUD itu adalah belajar dari kehidupan. Belajar untuk mengenali diri, belajar berinteraksi, belajar bersyukur, belajar berbahagia, belajar tanggung jawab, serta belajar mengungkapkan rasa kepercayaan diri mereka. Mari kita dukung juga guru-guru PAUD dalam menjalankan tugasnya. Mari kita dampingi anak-anak kita dengan penuh rasa syukur, rasa cinta, rasa kesabaran, serta rasa kasih sayang. Karena setiap tawa, setiap lagu, setiap coretan tangan kecil mereka adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih besar. Nah, ayah dan bunda, semoga dengan pemahaman ini kita bisa semakin menghargai arti penting dari pendidikan anak usia dini. Dan semoga kita juga bisa bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, bermakna, dan membahagiakan bagi anak-anak usia dini. Nah, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah kata atau salah dari ucapan saya, mohon berkenan untuk dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.